Kali ini kita kedatangan sebuah mikrofon yang menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dengan mikrofon ini, dengan inovasinya akan membuat kita ketika syuting akan lebih simple. Lensgo 348C. Apa ya yang ditawarin dari mikrofon ini selain kualitas audionya? Oke, saya akan mencoba menguliknya ya. Jadi kesan pertama atau first impression dari mic Lensgo 348C ini tentu saja adalah boxnya. Jadi boxnya kalau mic-mic yang lain itu biasanya bentuk case atau boxnya itu biasa aja, tapi ini lebih unik. Dan di sini juga bentuknya seperti transmitternya. Kalau di dalamnya kita buka ya. Dan ada tombol yang menonjol ini record. Jadi menandakan kalau di dalamnya transmitternya itu bisa merecord secara internal. Keuntungan mikrofon dengan bisa merecord internal tentu saja bisa membackup audionya. Jadi audio nggak cuma masuk ke kamera saja, tapi juga bisa record internal di sini. Jadi misal ada trouble di sinyal putus-putus, kita tetap bisa mendapatkan audio dengan kualitas yang baik karena kita bisa merecord secara internal. Jadi ada dua pilihan antara audio yang terekam di kamera dan audio yang terekam di transmitternya. Selain itu, ini juga bukan sembarang box aja ya. Ini merupakan box untuk charging. Jadi ini ada port untuk chargingnya dan otomatis bisa men-charge dari boxnya. Dan transmitter dan receiver di dalamnya akan otomatis tercharging. Jadi ini sistemnya seperti TWS yang untuk chargingnya pakai case-nya. Tapi menurut saya ini akan lebih oke lagi kalau bisa sebagai power bank juga. Jadi ketika kita charging dan di sini udah nyimpan baterai, ketika dimasukin ke dalam, transmitter dan receivernya akan otomatis tercharging. Kita buka ya, untuk Lensgo 348C ini ada dua varian, yaitu satu transmitter dan satu receiver, dan dua transmitter dan satu receiver. Kebetulan saya dikirimi yang satu transmitter aja. Kita bahas bagian transmitternya dulu. Pada bagian transmitternya ini sudah menempel pelindung angin atau windproof sponge, biar saat syuting di kondisi angin kencang suaranya tetap oke dan nggak terganggu. Dan ini juga bisa dilepas pasang. Kalau dilepas seperti ini, kelihatan ada satu built-in mikrofon dan satu port 3,5 mm untuk nyolokin mic lavalier. Tapi sayangnya dalam paket penjualannya, kita nggak dapat lavalier mic-nya. Mungkin dari Lensgo-nya memang lebih mengkhususkan mic ini untuk dipasang langsung tanpa lavalier mic. Pada transmitternya ada beberapa tombol. Yang pertama tentu ada tombol power, dan juga ada tombol untuk record audio internal. Dan untuk merecordnya, kita perlu menekan tombol recordnya selama 3 detik. Untuk menyetap recordingnya juga perlu menekan selama 3 detik. Dengan memencet ini selama 3 detik, saya rasa ini akan lebih aman ya. Karena kalau kita pencet langsung record, langsung stop, ini kalau kita nggak sengaja mencet, ini otomatis hasil rekaman kita akan terputus. Jadi seperti ini, walaupun kita kesenggol-senggol ini nggak masalah, karena tetap akan merecordnya. Di sini juga ada dua lampu indikator. Yang pertama adalah indikator power dan yang kedua adalah indikator sinyal. Selain itu, di transmitternya juga ada slot memori yang support hingga 32 GB yang nantinya kita pakai untuk menyimpan hasil record audionya. Dan juga ada port Type-C yang bisa kita pakai untuk men-charge transmitternya. Jadi kita bisa men-charge lewat transmitternya langsung, juga bisa charge lewat case-nya. Di bagian belakang ada jepitan yang bisa kita pakai untuk pemasangan mic-nya. Tapi ini bukan sembarangan jepitan ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya suka inovasi dari mic ini, yaitu jepitannya magnetik. Bisa dilepas dan dipasang menggunakan magnet. Dengan inovasi ini memungkinkan kita untuk memasang transmitternya nggak cuma di kerah baju. Dengan inovasi ini membuat transmitternya bisa leluasa dipasang, bahkan bisa ditempel di tembok atau tempat lain karena sudah disediakan juga pengait magnet yang sudah bisa kita pakai menggunakan perekat. Untuk receivernya, kesan pertama yang saya suka adalah receivernya kelihatan nggak ada monitornya. Ternyata ada monitornya. Dan monitor ini sangat membantu untuk pengaturan mic-nya. Pada monitornya juga terdapat beberapa tampilan seperti mono atau stereo, indikator baterai, indikator recording, indikator kekuatan sinyal, indikator volume, indikator gain, dan indikator mute. Pada receivernya ada beberapa tombol seperti tombol power dan tombol untuk menambah dan mengurangi gain. Selain itu ada port Type-C untuk charging dan juga ada port untuk output audio yang digunakan untuk koneksi ke kamera.
Pada bagian belakang juga sama seperti transmitternya, ada jepitan untuk pemasangan yang juga menggunakan magnet. Ukuran dari jepitannya juga udah seukuran hot shoe sehingga bisa dipasang di bagian port hot shoe kamera. Tapi sayangnya receiver Lensgo 348C ini tidak memiliki port untuk headphone yang bisa kita gunakan untuk monitoring audionya. Dalam paket penjualannya, Lensgo 348C ini sudah dilengkapi dengan kabel TRS to TRS dan juga kabel TRS to TRRS. Itu artinya mic ini bisa dipakai untuk kamera dan juga bisa dipakai untuk HP. Oke, kita akan coba untuk pasang mic ini ya, pakai mic ini dan hasil suaranya kayak gimana. Dan sebelumnya saya pakai mic Lensgo juga yang pakai lavalier seperti ini. Ini Lensgo 328C. Kita akan bandingkan hasilnya seperti apa kalau pakai mic Lensgo 348C ini. Oke, ini saya udah pakai mic Lensgo 348C ini dengan model magnet ya. Hasil suaranya tes. Ini pakai Lensgo 348C. Dan setelah ini saya akan nyoba untuk praktek seberapa jauh ya untuk jarak yang bisa ditempuh dari mikrofon Lensgo 348C ini dan hasilnya kayak gimana kalau dipasangin di HP. Nah, kali ini saya akan mengetes seberapa jarak yang bisa ditempuh dari mic Lensgo, seberapa jaraknya. Dan untuk perbandingan dengan record eksternal, saya juga akan merecordnya. Ini saya akan mencoba merecordnya. Nah, ini udah nyala. Oke, ini sekitar jarak 3 langkah dari kamera. Saya akan mundur. Ini 20 langkah ya. Cek suaranya seperti ini 20 langkah. Oke, 1 2 3 40 langkah. Masih aman ya? Masih aman audionya. Lagi 10 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Ini 50 langkah. 50 langkah seperti ini suaranya. 70 langkah. Ini sudah 70 langkah. Oke, coba lagi ya, 70 langkah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 80 langkah. Oke, udah nggak ada. Oke. Nah, ini kalau audio pakai kamera HP ya. Ini saya nyoba pakai kamera HP buat nge-record audionya seperti ini. Saya pakai aplikasi tambahan Open Camera. Dan ini saya coba pakai untuk perbandingan ya hasilnya, saya juga merecord internal dan ini akan saya bandingkan dengan hasil audio dari HP. Perbedaan kualitas audionya seperti apa? Tes seperti ini. Oke, cukup sekian untuk pembahasan atau review dari mic Lensgo 348C ini. Untuk harga pastinya di Indonesia saya belum dapat informasinya, tapi mungkin sekitaran antara 2.500.000 untuk yang single seperti ini dan 3.500.000 untuk yang double. Nggak murah memang, tapi kalau melihat fitur-fiturnya ini harga yang cukup worth it. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama untuk kalian yang sedang nyari mikrofon untuk pembuatan video kalian agar lebih bagus lagi hasil audionya. Dan sampai jumpa.